Halo sahabat RSPAD, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng dokter spesialis. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering membuat orang panik, yaitu benjolan di leher. Sudah hadir saat ini bersama kita pakarnya, yaitu Dr. Hairan Irmansyah, spesialis THT BKL MKes. Beliau adalah dokter spesialis THT. Halo dokter, apa kabar? Halo Dr. Ines, halo sahabat RSPAD. Terima kasih atas undangannya. Pada pagi hari ini kita akan sedikit berbicara dan mengedukasi mengenai benjolan di daerah leher. Dok, kalau bicara soal benjolan di leher, kadang kita raba, ada yang keras, atau tiba-tiba leher terasa bengkak dan nyeri. Apakah itu tumor, dok? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi memang benjolan di leher itu biasanya ada dua kemungkinan besar. Yang pertama memang seperti yang Dr. Ines sampaikan tadi, bisa dia tumor atau massa di daerah leher, atau juga andai kata memang konsistensinya dia ada fluktuasinya, itu kemungkinan mungkin abses atau kumpulan nanah di daerah leher. Baik, berarti kalau tumor itu lebih ke arah pertumbuhan jaringan, sedangkan kalau abses itu lebih kepada infeksi ya dok ya, lebih infeksi bernanah. Ya, betul sekali Dr. Ines. Dok, kalau saya baca di data dokter ternyata 70% dengan karsinoma nasofaring atau kanker tenggorokan belakang itu keluhannya benjolan di leher. Kenapa bisa begitu ya dok? Nah, ini yang menariknya. Memang untuk benjolan di leher, itu kalau kita berbicara mengenai keganasan di seluruh tubuh, untuk benjolan di leher atau yang tadi dokter Ines sampaikan karsinoma nasofaring atau mungkin orang awam mengenalnya dengan keganasan di atap tenggorok, itu nomor urut 4, nomor urut 5 dari jumlah total seluruh keganasan di daerah tubuh. Nah, menariknya tadi memang dari data yang dikumpulkan lebih kurang 70% itu benjolan di daerah nasofaring manifestasinya adalah di daerah leher. Jadi ini juga merupakan suatu keuntungan bagi para tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada benjolan di daerah leher. Kenapa? Karena manifestasinya jelas. Jadi 70% itu induknya atau sumbernya itu dari daerah nasofaring. Apabila benjolan itu ada di level 2. Jadi sahabat RSPAD, di level 2 itu adalah level di mana di sini ada otot yang menghubungkan antara tulang tengkorak dengan dinding dada ya di sekitar sini ya, mungkin daerah sini itu di level 2. Apabila ada benjolan di situ ya harus kita pastikan yaitu induknya atau primernya dari daerah nasofaring. Berarti benjolan itu tidak boleh disepelekan ya dok? Apa saja sih dok kira-kira ciri-ciri benjolan yang harus dibawa ke dokter THT? Nah, untuk masalah ciri-ciri dari benjolan tersebut, kalau kita pertama kan kita akan bicara mengenai benjolan atau massa. Setelah ini kita akan berbicara mengenai masalah abses di daerah leher. Untuk massa atau benjolan di daerah leher, ciri-ciri yang awalnya biasanya benjolan ini sifatnya itu menetap. Artinya apa? Artinya dengan diberikan pengobatan dia tidak mengecil benjolan ini. Dan biasanya juga benjolan ini tidak disertai dengan rasa nyeri dan tidak ada rasa seperti kalau ditekan dia akan terasa nyeri, dan juga biasanya pada kondisi-kondisi tertentu atau apabila benjolannya sudah besar dia akan terfiksasi atau melengket di jaringan sekitar di daerah leher. Dan Dr. Ines, kita hidup di Indonesia itu memang angka untuk daerah atau keganasan di karsinoma nasofaring itu cukup tinggi. Kenapa ini cukup tinggi? Karena ini yang menarik ini. Karena 100% orang Indonesia dari penelitian multicenter pernah terpapar virusnya namanya Epstein-Barr. Dan virus Epstein-Barr ini itu adalah semacam trigger untuk karsinoma nasofaring. Dan sahabat RSPAD sekalian, orang Indonesia juga itu kita harus mewaspadai gaya hidup, apalagi gaya hidup di zaman modern ini. Paling tidak ada 5 faktor yang bisa memperberat atau menyebabkan terjadinya keganasan. Yang pertama yaitu kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini merupakan kontributor paling utama dan yang paling besar dalam hal masalah keganasan ini.
Yang kedua, berat badan yang berlebih atau obesitas. Obesitas juga mempengaruhi untuk menciptakan trigger terhadap keganasan ini. Yang ketiga yaitu konsumsi alkohol, itu juga kombinasi yang lumayan mematikan. Yang keempat adalah ya mungkin sekarang dengan era media sosial ini orang jadi malas bergerak, jadi tidak ada aktivitas fisik yang berlebihan. Jadi yang terakhir yaitu masalah makanan. Jadi makanan kita saat ini memang kita lihat makanan kita banyak sekali memakan makanan yang diawetkan atau makanan yang dipreservasi. Mungkin begitu, Dr. Ines. Tadi semua faktor resiko ya, Dok. Terus sebenarnya etiologinya sendiri atau penyebabnya sendiri apa sih, Dok, untuk karsinoma nasofaring? Ya, ini juga ya. Jadi memang hampir semua keganasan memang ada kaitannya dengan faktor keturunan atau genetik. Untuk karsinoma nasofaring ini, itu faktor keturunan itu lebih kurang 30%. Jadi memang kita harus melihat bahwa andai kata di lingkungan pohon keluarga kita ada yang mengalami keganasan, ya kita harus antisipasi, waspada untuk masalah keganasan ini. Dan yang tadi itu yang saya sampaikan di awal, bahwa 100% orang Indonesia pernah terpapar dari Epstein-Barr virus. Jadi itu juga memegang peranan yang cukup penting. Baik, dokter. Sekarang kalau terkait dengan masalah abses pada leher, seperti infeksi bernanah tadi ya, benarkah masalah sepele seperti gigi berlubang itu bisa menyebabkan bengkak pada leher, dok? Ya, betul sekali. Jadi memang untuk masalah abses yang ditandai dengan benjolan juga, hanya saja benjolan ini lebih terasa nyeri, terus dia juga kalau kita pegang akan terasa ada fluktuasinya yang menandakan bahwa itu terisi cairan. Memang kebanyakan saat ini kebanyakan sumbernya itu adalah dari gigi. Jadi biasanya abses ini letaknya itu di bawah dahu daerah sini ya, sahabat RSPAD, dan dikenal dengan diagnosis angina Ludovici. Nah saat ini, tapi dulu sebelumnya juga memang peringkat yang pertama sebelum banyaknya pemakaian antibiotik, abses itu lebih cenderung juga di sekitar amandel. Jadi memang ada namanya daerah di sekitar amandel yang dikatakan dengan abses peritonsiler. Begitu, Dr. Ines. Kemudian penanganannya seperti apa, dok, kalau ada abses di leher? Nah, untuk abses, penanganannya itu memang yang terpilih adalah bagaimana kita mengevakuasi abses tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita lakukan insisi untuk mengeluarkan nanahnya. Andai kata memang kita di lingkungan yang jauh dari dokter, bisa untuk penanganan pertama kita menggunakan antibiotik. Jadi menggunakan antibiotik yang khusus untuk antibiotik abses, kita makan antibiotik, terus kita berobat ke center atau pusat kesehatan. Dari situ nanti akan ada follow up lebih lanjut. Baik, dokter. Izin bertanya, mungkin ini mewakili dari banyak penonton ya. Kan banyak yang takut operasi, dok. Terus kira-kira semua benjolan ini harus dioperasi tidak, Pak? Nah, bagus sekali nih, Dr. Ines. Jadi untuk benjolan, kita kembali lagi ke benjolan atau tadi karsinoma nasofaring, itu sebenarnya memang manifestasi atau tampilannya dia benjolan di leher. Tapi yang dioperasi bukan benjolannya di lehernya, yaitu di primernya atau di induknya. Nah, seperti kita sampaikan tadi, bahwa memang primer atau induknya benjolan di level 2 tersebut atau di leher tersebut lebih kurang 60-70% ada di nasofaring. Jadi oleh sebab itu nanti kita cukup melakukan biopsi di daerah nasofaring dan hasilnya kita bawa ke patologi anatomi untuk menentukan apakah ini keganasan atau bukan. Baik. Terakhir, dok, tips untuk teman-teman supaya terhindar dari masalah ini gimana? Ya, untuk masalah tip, yang pertama kita harus waspada terhadap kelainan di daerah leher tersebut. Andai kata memang kita melihat kok ini ada benjolan ya di leher kita, terus kita sudah makan obat kok benjolannya tidak mengecil, ya mungkin kita harus berobat ke dokter untuk menentukan diagnosis pastinya apa. Dan khusus untuk abses, terutama abses yang di bawah dagu, ya kita harus mewaspadai gigi yang berlubang. Kenapa? Karena
penyebab utama dari abses di bawah dagu itu ya dari gigi yang berlubang. Jadi ya sebaiknya para sahabat RSPAD kalau andai kata gigi berlubang diatasi berobat ke dokter gigi. Baik dok, luar biasa penjelasannya. Jadi kuncinya jangan abai dan jangan takut periksa ya jika ada benjolan di leher. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Hairan atas waktunya. Itulah tadi obrolan kita. Jangan lupa untuk rutin cek kesehatan sahabat RSPAD. Dan apabila terjadi benjolan di leher, silakan segera menghubungi dokter RSPAD Gatot Subroto atau klinik kesehatan terdekat Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat. Tetap sehat.